SDM. Mana yang bertanya di 8297299 atau di SMS 0812 306345. Kang, nanti apa yang terjadi ketika si bawahan ini mengucilkan daripada atasan? Karirnya akan seperti apa nanti, Kang? Kita lihat dari karir itu. Ya, dari karir yang pertama, kalau Anda tidak setia atau dipersepsi tidak dapat membantu atasan, padahal atasan berniat untuk membantu Anda menyelesaikan tugas-tugas dan mengarahkan perusahaan atau goal yang ingin dicapai, maka yang terjadi atasan akan mengunci mati sebenarnya pekerjaan atau promosi karir yang ada pada staf itu sendiri, karena dianggap tidak setia. Percuma tak promosinya, ya tetap tak mau memajukan kita. Jadi kalau ada karir yang karirnya stagnan, perlu diperbaiki adalah komunikasi, kemudian relasi dengan atasan. Mungkin saja atasan mempersepsi bahwa Anda dianggap orang yang tidak bisa setia terhadap program-program yang ingin dicapainya. Padahal promosi itu kan membantu Anda untuk lebih cepat akan sampainya program yang dipegang atau yang dipercayakan kepada atasan. Itu, Mas. Baik. Kalau ada orang terkucil berarti ada relasi kalau orang dikunci mati atau terpaku di situ karirnya, berarti ada komunikasi yang atau relasi yang kurang harmonis dengan atasan langsungnya, karena dia yang memberikan rekomendasi ke atas gitu. Karirnya akan terkunci begitu ya, dengan tidak dikasih beberapa pekerjaan. Sepintar apapun Anda gitu, karena dia bilang iki pinter, malas aku apa tak belum iso kerjasama. Kalau sing liyane masuk pinter liyane kan ya. Gitu. Jadi relasi akhirnya saya teko nggo menyan kabeh, Mas. Jadi relasi kerjasama ini yang utama, Kang. Iya, relasi ketika dan terputus dan kesetiaan kita untuk membantu atasan gitu. Baik. Jadi itu. Kemudian selanjutnya apa ini, Kang? Yang selanjutnya setelah karirnya terkunci. Setelah karirnya terkunci, maka ya kalau Anda tidak jenuh, judek, stres karena tekanan, ya atasan mungkin akan memindahkan Anda atau membuat Anda tidak nyaman di perusahaan itu sehingga keluar dengan sendirinya. Kalaupun Anda terpaksa bekerja dalam kondisi yang sangat tidak nyaman, karena betul-betul Anda sudah tidak ada harapan gitu, hidup segan mati tak ada gitu. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi pekerjaan jadi semakin tidak nyaman, begitu, Kang ya. Lanjutnya apa, Kang, itu? Nah, jangan lupa bahwa atasan sebenarnya bisa mengenali hal-hal yang tidak baik dari apa yang Anda kerjakan. Perilaku, kedisiplinan Anda, hasil kerja Anda itu berbicara banyak. Sehingga pada akhir tahun kontrak Anda yang mengatakan, mohon maaf, sepertinya kamu tidak sesuai di sini sehingga kami tidak bisa memperpanjang kontrak kerja. Konon kabarnya pegawai negeri yang 3 tahun berturut-turut nilainya di bawah SKP, ketentuan SKP dapat nilai 25 atau berapa saya nggak ngerti, itu dipecat secara tidak hormat, silakan keluar tanpa pesangon. Tapi itu konon, kan? Ya karena memang masih belum ada korban gitu ya. Tapi enggak, artinya begini, bahwa SKP itu ada undang-undang, ada aturan mainnya, ada landasan hukumnya, dan itu pasti akan berjalan. Tinggal bagaimana sebenarnya sistem penilaiannya gitu. Dan sistem penilaian itu juga kemungkinan terkait juga dengan kerjasama antara bawahan dan atasan tadi. Salah satu diantaranya kan penilaian atasan. Kalau tidak salah dulu ada namanya, saya nggak tahu namanya apa, yang dinilai oleh DP3 Popo, nggak ngerti aku, yang nilai langsung atasan langsung gitu. Baik. Jadi itu juga berkaitan juga ya. Sudah ada aturannya seperti itu ya. Jadi kalau di ASN, Kang ya. Ya. Baik. Selanjutnya, Kang. Nah, yang ketiga adalah kita kan dirotasi kalau misalnya Anda tidak cermat, mengerjakan sembrono, dan kemudian asal-asalan, tidak bersungguh-sungguh, ya dirotasi. Jadi karena meremehkan tadi itu, kan? Karena meremehkan. Kerjanya asal-asalan. Karena Anda meremehkan, maka menurut atasan akan berpikir kayaknya kamu memang belum pantas untuk duduk di sini. Duduk aja di bawah sambil kecek gitu kan. Sama-sama tempat basah kan? Iya. Ya, disuruh duduk bawah sambil kecek. Jadi ini perlu disadari. Dan ketika kita bekerja ke depan, bahkan untuk sampai ini saya sampaikan ke teman-teman aparatur sipil negara juga, ke depan bahwa kita tidak hanya bekerja dinilai apakah kita sudah bekerja, apakah Anda sudah mengerjakan. Bukan hanya itu,
wis tak garap. Hasilnya apa? Waduh, kacau balau gitu ya. Yang dinilai adalah bagaimana Anda mengerjakannya. Sudah berkaitan dengan mutu. Gak penting garape, gua harap mari 100 salah kabeh baleni, Mas. Ya kan? Ya, tapi bagaimana caranya Anda mengerjakan. Yang ketiga, apakah apa yang sudah Anda hasilkan tadi dapat memberikan kontribusi kemanfaatan bagi pihak lain. Dalam public service adalah kepada masyarakat. Yo, make mutune api, tapi gak diterima oleh masyarakat. Ya jelas lemes sampai dewi, dengan dana kampanye entek gitu. Nah, ini yang perlu disadari gitu oleh para karyawan, bahwa sekarang ini sudah bukan saatnya apakah Anda sudah mengerjakannya. Wis kok arep wis, ndelok iku lha kok salah kabeh ngene. Padahal surat kok sore kabeh ditandatangani pejabat eselon 1 atau top manajemen, nggak surat salah kabeh. Lah mau apa ya? Ya katanya suruh ngerjakan, sudah saya kerjakan. Bukan, yang penting saya sudah ngerjakan. Gak usah muniku. Makanya saya bilang ke depan gitu ya kan. Ke depan biaya atau anggaran atau pembiayaan operasional itu sudah dikaitkan dengan efektivitas dari biaya itu sendiri, yaitu manfaat dikurangi biaya. Akan di manfaatnya lebih akeh berarti biaya itu efektif, tapi nek biaya lebih akeh timbangane manfaat itu tuh pernah kantore. Lah aku lah rugi kok kon bayari terus. Iya, setuju kan. Terus sama kan nanti di SKPD pun sama gitu ya. Tutup penaing. Baik kan. Kalau misalnya Nabu ini meragukan kompetensi atasnya kan. Karena cek kereng ini. Karena meragukan atasan karena ujung-ujungnya tidak cocok kan dengan atasan. Apa yang dilakukan? Apakah berusaha mencocokkan atau sudahlah biarin aja ada game. It is not getting the right person, but you must be the right person gitu ya kan. Sebenarnya bukan mencari orang yang cocok, tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan diri agar cocok dengan orang lain gitu. Sederhana, nggak ada kok kita mencari pasangan yang cocok dalam hidup kita. Kalau Anda mencari pasangan yang cocok dengan Anda, maka Anda akan mencocok-cocokkan dengan pasangan Anda. Akhirnya ketemu wong selawe gak cocok kapan budal nikahi. Ya kan? Tetapi bagaimana kita mampu mencocokkan diri dengan pasangan? Kitalah yang menyesuaikan diri dengan atasan, agar atasan mau menyesuaikan diri. Gak ada pasangan yang cocok. Pasti bukan, mesti yang ada penyesuaian diri. Dan tidak bisa jadikan alasan, gak cocok sampai atasanku. Ya cari atasannya ya kok tak pindah, timbangin aku mau pindah. Kan gak bisa pindah, tuh kan gitu ya kan. Oke, baik. Baik kan, jadi itu hal terburuk kan yang terjadi jika masih banyak. Jangan lupa bahwa tembok dan dinding itu berbicara. Mas Hari di sini pun juga berbicara. Nah, karena aku menang aja gak kerungu sing di omah. Nah, ada semacam staff intelligence gitu ya kan. Mereka tidak dipasang sebenarnya, dengan sukarela mereka datang, Bu Ari ngomong sampai ini ya sudah masuk dalam daftar buku inting gitu ya kan. Ada intelijen. Ya, jadi yang ketiga, ada yang menarik, kita ketoi setia tapi merongrong. Itu gak enak gitu. Merongrong iku waduh orang-orang paling ya. Jadi atasan iku iso arek iki sawangane apik yo, tapi opo dijaluki lho jabatan proyek sembarang. Aku dilewati muangkel padha dibujuki ya. Enten ono men. Mari ngene wis ketimbangane ngerong-rong terus aku wis mlebu rong ae pisan gawe nongkrongan gitu ya. Jadi itu meremehkan dengan cara halus ya Kang ya. Pura-pura setia ya ternyata merongrong. Ada maksud. Ada maksud. Itu ya kan. Jadi atasan baru sadar semua iya aku dipakai dibujuk ya barare kan gitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Gitu. Jadi hati-hatilah oleh teman-teman di era maring ini sing mea terus sing ngopo lah ya Afta itu jangan lupa India itu menjadi saingan besar bagi tenaga kerja kita, terutama untuk level middle management ya kan. Mereka mau dibayar 15-10 juta dengan etos kerja yang bagus, dan perusahaan kita lebih milih orang-orang asing daripada kita gitu. Baik. Dan mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Tunggu saja saya di YouTube. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Bagi sahabat perbincangan kami di Tukang Motivasi, tadi ada bersama Kang Hari Santoso, beliau adalah konsultan SDM. Saya Alika 3, Alika Tiper, ada Diana Harjo.